Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muqtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus Bapak Muhammad Bakir keluarga selaku sahibul bait wa sahibul hajat pada malam hari ini, sahabat-sahabat muhibbin serta dulur-dulur paguyuban saking Bojonegoro yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, hidayah, inayah serta taufiknya. Malam ini kembali kita dipertemukan dalam majlis dan khalaqah yang mulia, yang barokah ini untuk bersama-sama kita melaksanakan rutinitas seperti biasa. Namun pada malam hari ini tentu ada hal yang tidak seperti biasanya karena ada hajat khusus dari Sahibul Bait. Bisa dikata malam ini adalah malam walimatus safar, di mana alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memanggil saudara kita sama muslim, dalam hal ini Ibu Hasti Juwairiyah binti Abdul Latif dan Ibu Hasnawiyah binti Abdul Latif, yang panggil Allah itu sebagai tamu kehormatan untuk menunaikan ibadah umroh, dan insyaallah berangkatnya besok malam. Tentu kita juga berharap semoga kita juga diberi hidayah serta taufik Allah untuk bisa iakan memenuhi panggilan Allah tersebut, dan semoga pula kita termasuk orang yang dipanggil Allah, diberi kehormatan menjadi tamu-tamu Allah di Baitullah sana, baik sebagai mu'tamirin, orang yang umrah maupun yang haji. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepangkuan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang selalu setia menjaga dan memelihara sunnah-sunnahnya, melaksanakan sunnah-sunnahnya dengan sebenar-benarnya, hingga kelak kita pantas kiranya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian, majelis yang dimuliakan Allah, sebagai mukaddimah, acara seperti ini memang sudah seringkali kita mengikutinya, baik dari saudara-saudara kita yang mau berangkat haji maupun umroh. Namun ada hal yang lebih penting dari itu, dari sekedar hanya kirim doa saja. Namun namanya Mekah, kota Mekah itu jaraknya jauh dari kita tinggal. Tentu ini kalau cerita orang-orang dulu ketika mau berangkat umroh atau haji itu hampir bagikan orang yang memang mau pamitan betulan, karena tidak ada yang tahu, satupun orang yang tahu apa yang akan terjadi di sana. Nah, untuk itu perlunya melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah pamitan,
ya pamitan gitu tenanan. Terus ada istilah ibro. Ibro itu pembebasan. Bagaimana ini, mohon maaf sekali, bukan kok tiba koyok mayat arep dibudalin. Artinya begini, ya tadi saya sampaikan, tidak ada satupun orang yang tahu apa yang akan terjadi di sana. Tentu kita tetap berharap semoga semua lancar, baik berangkat sampai kembali dengan membawa status kalau haji mabrur, mabrur, kalau umroh ya umroh mabrur. Artinya begitu. Istilah ibro ini adalah pembebasan, pelepasan diri dari segala macam urusan yang sifatnya adami, sifatnya yang hubungan dengan sesama. Mungkin berkenaan dengan utang piutang, pinjam meminjam, atau janji-janji yang mungkin belum dilaksanakan yang sifatnya wajib. Maka hal-hal seperti itu hendaknya diselesaikan terlebih dahulu, supaya nanti di sana juga nggak jadi pikiran. Karena memang menjadi tamu Allah benar-benar suatu kehormatan. Di sana dituntut untuk benar-benar bersih pikiran, bersih hati. Jadi ibro melepaskan diri dari segala tanggungan yang sifatnya adami. Kemudian ya mohon maaf seperti biasa kalau kita mohon. Termasuk itu hakul adami pula, meminta maaf kepada sesama, terutama saudara-saudara yang setiap hari kita bergaul, karena bukannya tidak mungkin selama ada pergaulan tentu ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan, baik secara qauliyah maupun fi'liyah. Itu perlu dilakukan. Terus berharap agar harapan ini selalu dipasang mulai dari awal di tempat sampai kembali. Harapannya itu tadi, semoga lancar. Kalau di dalam kitab-kitab fikih, kalau niat umroh atau haji itu selalu dimulai dari mikot. Mikot itu tempat yang ada dua mikot itu ya. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani itu mikot atau waktu, ya, waktu di mana kita niat umroh atau haji itu sejak di rumah pun sudah niat tentunya. Itu namanya mikot zamani. Sedangkan mikot makani itu ada sebuah tempat yang memang sudah ditentukan untuk orang memulai memakai ihram, pakaian ihram, niat memulai ibadah haji maupun umroh di suatu tempat. Kalau dari jamaah Indonesia ini biasanya ya saya lupa mana di makam, di tempat yang itu disebut mikot, namanya Ya'la, kalau nggak salah itu Ya'la dulu di situ. Nah, di situ kita sudah melepaskan pakaian biasa lalu diganti dengan pakaian ihram. Kalau sudah berpakaian ihram, maka seluruh rangkaian acara atau syarat rukun dalam ibadah itu mulai diperlakukan. Tidak boleh, bagi laki-laki nggak boleh pakai songkok, pokoknya merambut kepala nggak boleh ditutup, nggak boleh pakai wewangian dan lain sebagainya, nggak boleh mensisir rambut. Kalau perempuan nggak boleh pakai cadar, pokoknya muka wajah yang mestinya sehari-hari itu ditutupi cadar, pada saat itu malah juga boleh ya, saat itu. Nah, itu namanya mikot, dimulai dari situ. Kemudian harapannya tentu kita berharap, semua juga berharap agar keseluruhan rangkaian acara dari
awal hingga akhir itu berjalan lancar. Karena di sana itu nggak bisa dipungkiri, kadangkala hal yang dianggap sepele justru bisa jadi problem yang lebih besar. Makanya yes, kita berdoa pada Allah, minta tolong agar nanti diberi keselamatan dan kelancaran. Intinya gitu. Terus minta maaf kepada sesama, terutama bagi yang bergaul, sering-sering bergaul, tentu ada kesalahan. Terus biasanya kalau kirim doa ke arwah itu kan sebetulnya nggak ada hubungannya dengan rangkaian acara pemberangkatan haji dan sebagainya. Cuma begini, kita ini sudah terbiasa setiap ada acara momen-momen penting, ternyata hubungan emosional kita kepada keluarga itu tidak putus hanya karena sebuah kematian. Meskipun sudah wafat beberapa puluh tahun pun kita merasa masih ada hubungan secara emosional, apalagi kalau orang tua seakan-akan masih hidup, masih ikut ngomong kita, sehingga pada saat kita mempunyai hajat besar itu juga nggak melupakan mereka, sehingga kita juga perlu untuk kirim doa. Apalagi kalau orang Jawa, mohon maaf, kalau orang Jawa Arab nyunatno ya kirim dungo, Arab ngantenan ya kirim dungo. Jadi kadang kalau dipikir iki acara resepsi pernikahan muslim ini kan suka-suka apa hal sing seneng-seneng, tapi kok malah tahlilan. Ya sing dimaksud ngono, Bang. Orang itu nggak kehilangan rasa emosional, hubungan emosional sama keluarga meskipun sudah meninggal. Nah, ibroh itu tadi berkenaan dengan tadi saya sebutkan hal-hal yang wajib sifatnya, umpamanya utang piutang, pinjam meminjam, atau mungkin nadar yang sudah terlaksana. Nadar itu biasanya kan dihubungkan dengan sesuatu, kata biasanya nek wong Jawa ngarani uni ini kira-kira anakku ki lulus sekolah Jakarta bleno dus, tapi wis lulus tenan kok urung kan urung bleno dus. Berarti ini suatu hal yang wajib, nah hal-hal yang wajib ini kalau bisa dilaksanakan terlebih dahulu sebelum keberangkatan. Gitu. Kalau toh memang belum sempat, ya ada titip wasiat kepada keluarga yang berhak melaksanakan. Ini sekilas tentang hal pemberangkatan haji. Meskipun nanti kita juga mau berdoa, bertawasul dulu, karena khusus tawasul untuk hadrah kepada dalam rangkaian acara safar itu beda dengan biasa tahlilan seperti biasa. Tidak ada hal yang ingin saya sampaikan supaya kita juga tahu, ini ganti ngaji yang mestinya kita ngaji ini juga saya sampaikan sedikit fadilah daripada haji maupun umrah sekilas saja. Jadi hadis Nabi begini, yang artinya saja saya sampaikan. Ketika ada seseorang yang niat sudah ibadah haji, keluar dari rumah sudah niat mau haji, entah itu umroh atau haji ya, fakullama rafa'a qadama wa wudi'a qadama tana asarat ditulung. Ketika orang ini mau mengangkat kakinya saja, mau berangkat haji atau umroh, itu dosanya sudah saling berguguran, diampuni. Mengangkat kaki dihitung, meletakkan kaki mau jalan. Jadi kalau biasanya kita baca-baca dengar hadis itu kan setiap kali langkah, ini bukan setiap kali langkah, ngangkatnya dihitung, nyelehnya dihitung. Nah, saking berharga.
dosane wis rontok sanalika. Dosa-dosa yang ada sudah berguguran. Setiap kali mengangkat kaki, meletakkan kaki, meletakkan kaki selama berjalan keluar dari rumah. Kemudian faida waradal Madinah wa syafahani bisalam syafahahu malaikah bisalam. Jika kita kalau sudah sampai di Madinah itu ya itu kalau perjalanan biasanya kalau dari sini kan turun di King Abdul Aziz, bandara King Abdul Aziz. Itu masih wilayah Mekah. Madinah itu ingiringku untuk ngalor luar Mekah 500 km dari Mekah. Terserah mau dulu berangkatnya dari Mekah dulu atau Madinah dulu, tergantung kloternya. Kalau turun dari Mekah, dari Jeddah itu. Artinya pokoknya kalau sudah sampai di kota sana, lalu berziarah ke makam Rasul, itu bahasa Rasul itu lalu mensalamiku, salaman bukan berarti kok kaya wong urip salaman tangan, ulu salam nih Kanjeng Nabi. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, khud biyati qad khalat kilati. Itu maka malaikat pun ikut menyalaminya, cuma dia gak kerasa nanti jadi malaikat nyalami kan. Dan mungkin salamu ya salam ucapan toh. Jadi koyok-koyok iku salaman karo Kanjeng Nabi. Terus faida waradul khalifah waqta salat taharallahu minadunub. Dan ketika sudah sampai di tempat Dzul Khalifah itu ya entah di apa itu penginapan atau di hotelnya masing-masing. Kemudian mandi, maka Allah juga membersihkan bukan hanya badannya saja, namun juga bersih jiwanya dari dosa-dosa. Jadi ini tidak hadisnya panjang, kurang lebih begitu. Artinya begitu besarnya Allah menghargai orang ibadahnya orang yang mau umroh maupun haji. Karena ibadah itu ada ibadah yang cukup niat tok itu cukup ganjaran. Ada yang ibadah yang nganggu niat, nganggu dilaksanakan. Kayak sholat. Memang setiap ibadah mesti ada niatnya. Tapi niat tok ya wis kena. Niat tok itu wis termasuk ibadah. Tapi bukan kok berarti ibadah itu mau diniati tok, ora dilaksanakne. Ibadah sing rondo ringan niku sing niat tok. Contohnya umpama setiap habis mapan turu ya niatnya turu, tapi niatnya dengan harapan moga-moga nanti jam sekian dibangunkan lalu kita akan melaksanakan sholat tahajud malam lah. Andaikan itu bablas tapi niatnya dipasang, itu sudah dicatat ibadah. Makanya setiap kali kita mau menjelang mau tidur itu disarankan untuk masang niat itu. Selalu begitu. Tapi umpama kok mosok betina bablas terus. Nek ngono niat tok rasa tahajud. Tapi kalau sudah benar-benar dibangunkan, ya benar-benar bangun dan sholat. Jangan hanya bangun lalu kencing balik tidur nek. Jadi niat yang disebut pahala itu. Terus ana sing ibadah sing nganggo niat karo tenaga. Ya niat ya tenaga. Ya salat, poso kan ya tenaga. Enek maneh sing lengkap ya niat, ya ditenagani, ya di badan. Ya kaji. Mung niat tok enek tenaga siap tapi gak duwe sangu, ora teko. Gak nyampe.
Makanya yo Gusti Allah yang menghargai tenan. Karena ibadah haji umroh ini semuanya ada, semua lengkap. Mulai dari niatnya, hatinya sudah, terus fisiknya siap melaksanakan, juga hartanya sekaligus. Ya pikiran ibarat. Jadi lengkap. Sehingga yo nilai ini di hadapan Allah ya benar-benar tinggi sekali memang. Nah, itu tidak semua yang terpilih. Makanya jadi wong usul haji umum panggilan. Ya memang kadang-kadang panggilan. Kalau haji itu tergantung duit, yang punya uang saja. Ya, tentu setiap orang yang punya uang itu bisa haji. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Banyak orang yang mungkin menurut pikirannya dia ini kayak ingin haji, kondilah duit. Tapi karena sudah ada jatah panggilan, ya suatu saat tentu akan terlaksana. Banyak orang yang mempunyai harta ya cukup kanggo haji atau umroh, tapi karena memang nggak ada jatah panggilan, ya ora teko kono. Karena ini kalau aku disunatnya banyak-banyaklah beribadah yang dimana selain di Mekah Madinah nggak ada. Nek mung baca Quran, nek mung apa sedekah dan sebagainya, memang setiap ibadah yang dilakukan di sana nilainya dilipat gandakan, memang begitu. Tapi hendaknya lakukan ibadah yang di luar sana tidak bisa kita lakukan. Contohnya, tawaf. Perbanyak tawaf ya di sana. Soalnya tawaf ki enake mau ning kono. Ngiling-ngiling Ka'bah. Maksudnya gini, Pak. Kalau sudah rukun umroh sudah dilaksanakan, biasanya kan sudah bebas toh. Umpama masih ada waktu, masih di sana, kan hanya tinggal memperbanyak ibadah aja. Mungkin sholat malam, tahajud, baca Quran, ngatamin Quran di sana. Terserah. Tapi akan lebih baik kalau kita melakukan tawaf. Banyak-banyak melakukan. Karena kalau sholat, kalau di luar Mekah kan bisa. Meskipun nilainya beda, ya pokoknya banyaklah ibadah lah. Jangan banyak-banyak jalan mulai delok-delok toko belanja. Di belakangan aja. Saya kira kurtas tasbih lho, ning kene kan yo enek. Sing ra enek ae, ning kene gak enek opo. Kayak arok. Nek minyak itu kan yo akeh. Sing gak enek itu. Karena kayu arok itu nggo siwakan, dan siwakan itu fadilah besar. Besar sekali fadilah. Bahkan Nabi bersabda laula anasuk kaula umati la pege farad ala siwak. Andaikan aku ini tidak khawatir mewajibkan memberatkan umatku, maka saya wajibkan mereka bersiwak. Akhirnya disunatnya siwakan. Nah, jadi kiranya itu yang bisa kita sampaikan. Untuk selanjutnya mari kita bertawasul hadroh. Ini saya punya catatan khusus untuk hadroh, dan setiap kali kami ada acara seperti ini yang saya lakukan dan ada keterangan dalam kitab. Jadi hadroh tawasul khusus untuk acara pemberangkatan baik haji maupun umroh. Nanti kita kirim doa ya, kalau nggak tadi aja yasin aja lah, yasin, nanti setelah itu doa untuk safar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang yasin, yang hafal yasin atau yang belum hafal siapkan